Assalamualaikum Bu Ainur, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Mel. Bagaimana kabarnya Bu? Ya, kabarnya seperti ini Bu Mel. Baik, secara fisik saya baik, tetapi secara pikiran saya sedang memendam sesuatu Bu. Apa nih Bu yang dipendam? Bagaimana ya Bu, saya mau ceritanya. Beberapa murid saya itu ada 3 anak sih Bu, namanya Mbak Uhti, Mbak Nada, sama Mas Rangga. Itu beberapa kali tidak membuat PR atau tidak membuat tugas yang saya berikan untuk dikerjakan di rumah. Keesokan harinya mereka tidak membawa tugas tersebut Bu. Alasannya apa ya Bu mereka tidak mengerjakan PR? Kalau di tempat saya itu kan namanya Bu, sebagian besar itu penganut mengaji Bu, jadi harus mengaji dan mengaji. Pulang sekolah itu kan sudah jam 12:30 ya Bu, terus jam 1 langsung madrasah. Madrasah itu ada TPQ-nya Bu setelah itu Bu. Jadi setelah madrasah itu mereka TPQ double sekolahnya sore itu, terus malamnya juga mengaji sampai malam. Berarti dia itu satu hari itu pekerjaannya hanya sekolah ya Bu? Iya, maksudnya ibaratnya kayak tidak ada apa namanya, tidak ada waktu sama sekali buat mengerjakan gitu ya Bu? Iya, betul. Jadi fokus pembicaraan kita hari ini yaitu murid Bu Ainur yang sering tidak mengerjakan PR dengan berbagai alasan yang berbeda-beda ya Bu setiap harinya. Iya Bu, betul. Jadi seperti itu. Dari percakapan kita hari ini, apa nih yang Bu Ainur ingin dapatkan? Saya ingin membantu ketiga murid saya tersebut Bu. Saya ingin membantu mereka agar anak-anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi. Oke, Bu Ainur sudah pernah melakukan apa saja nih untuk membantu ketiga anak tersebut? Yang pertama pasti saya sudah pernah menasehatinya Bu. Saya sudah dinasehati padahal ya? Saya juga sudah konsultasi dengan wali murid. Dari konsultasi tersebut lah itu tadi Bu, mereka itu banyak sekali kegiatan di rumah, jadi tidur terlalu malam dan tidak sempat mengerjakan PR. Kalau dinasehati orang tuanya ya Bu, malah marah dan masuk kamar, terus dikunci kamarnya dari dalam. Terus orang tuanya gimana itu Ibu? Respon orang tuanya bagaimana? Ya mau bagaimana lagi, orang sudah masuk ke dalam kamar dan kamarnya dikunci, sudah malam mau ngedor-ngedor pintu kan malu sama tetangganya mungkin Bu. Oh iya, berarti dibiarkan ya Bu? Iya. Baik, dari nasihat yang Bu Ainur berikan dan konsultasi yang Bu Ainur lakukan, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Ainur dalam pencapaian tujuan Bu Ainur? Saya masih berada di posisi 6 Bu menurut saya. Masih di posisi 6 ya Bu. Kemudian Bu Ainur ingin di posisi berapa nih? Misalnya di posisi 10 gitu atau berapa? Paling tidak ya harus naik ya Bu, dari posisi 6 itu saya rasa saya mau di posisi 9 Bu. Oh iya. Terus untuk mencapai angka 9, apa yang bisa Bu Ainur lakukan untuk membantu murid-murid Ibu untuk mencapai angka tersebut? Sebenarnya itu Bu yang saya pikirkan, apa yang harus saya lakukan ya, bagaimana untuk membantu ketiga murid saya tadi agar semangat mengerjakan PR seperti teman yang lain. Kalau menurut pengalaman Bu Ainur, anak-anak itu senang diperlakukan bagaimana sih agar mereka itu lebih semangat mengerjakan tugas dari gurunya dan lebih fokus gitu Bu? Menurut saya
saya itu harus memberikan tugas yang mungkin yang sedikit Bu, misalnya 10 soal jadi 5 soal seperti itu, agar mereka lebih semangat. Selain itu tugasnya juga harus yang menarik dan mudah dijangkau oleh anak-anak dalam proses mengerjakannya. Kemudian juga memberikan waktu yang cukup untuk mengerjakannya. Soalnya kan saya kan mengajar kelas 6 ini Bu. Kelas 6 itu kan masih kurikulum 2013. Jadi apa namanya Bu? Mata pelajarannya kan masih tematik. Kalau saya sekarang memberikan PR hari ini kan otomatis besoknya harus sudah dikumpulkan karena besoknya sudah pelajaran tematik lagi. Jadi menurut saya harus memberikan, jika tugasnya terlalu banyak ataupun terlalu sulit, mungkin saya harus memberikan waktu untuk mengerjakan PR tersebut. Baik Bu Ainur, tadi sih saya tertarik ya, Bu Ainur tadi menjelaskan tentang akan memberikan tugas yang menarik gitu ya Bu. Tugas yang menarik itu tugas yang bagaimana ya Bu? Tugas yang menarik menurut saya adalah tugas yang sesuai dengan bakat dan minatnya Bu. Misalnya ada anak yang suka menggambar, berarti nanti disuruh menjelaskannya dengan menggunakan gambar. Ada yang suka membuat puisi, berarti disuruh membuat puisi, seperti itu Bu. Kemudian tugas yang sesuai dengan gaya belajar juga bisa Bu. Gaya belajar itu kan ada 3. Dan ini ya Bu, sesuai dengan minat dan bakatnya ya Bu. Ya. Berarti kayak pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Bu. Iya Bu. Baik, dari yang Bu Ainur sebutkan tadi, kira-kira yang mana yang bisa Bu Ainur lakukan? Dari ketiga hal tersebut saya sudah melakukan semua Bu Mel. Saya dapat memberi tugas yang sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan gaya belajarnya, juga sesuai dengan profil belajarnya. Oh iya. Kira-kira kapan ya Bu Ainur akan menindaklanjuti masalah ini? Segera mungkin Bu, saya akan memberikan tugas kepada anak-anak sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan tadi. Ya, betul sekali ya Bu Ainur. Jadi dengan kriteria tugas tersebut, semoga anak-anak lebih semangat lagi dalam mengerjakan PR, mengerjakan tugas-tugasnya seperti itu ya Bu. Apa yang Bu Ainur dapatkan dari obrolan kita selama kurang lebih 10 menit ini Bu Ainur? Yang seperti yang saya katakan tadi Bu, sebelum bertemu dengan Bu Melina, sebelumnya itu saya bingung sekali bagaimana ya ketiga anak ini supaya bisa mau mengerjakan PR. Namun sekarang saya punya gambaran Bu, tindakan apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi persoalan saya ini. Terima kasih ya Bu. Ya Ibu, sama-sama Bu Ainur. Terus perasaan Bu Ainur gimana ya setelah kita berbincang-bincang ini tadi? Perasaan saya apa ya Bu ya? Saya jelas senang karena dapat mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Padahal solusinya dari Bu Ainur sendiri ya, bukan dari saya loh ya. Berarti harus sadar kalau solusinya dari saya sendiri. Iya, solusi itu malah justru dari diri kita sendiri ya Bu. Maksudnya kan kita saking bingungnya mau apa nih gitu kan. Begitu kita cerita sama teman, jadi mengalir aja gitu ya Bu, solusinya seperti itu ya Bu. Iya Bu ya. Jadi rencana-rencana itu ada di dalam diri saya sendiri ya. Iya Bu Ainur. Baik Bu Ainur, kita akan membicarakan masalah ini lagi setelah nanti Bu Ainur melakukan rencana yang Bu Ainur tadi sampaikan gitu ya. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Saya juga penasaran nih, kira-kira perubahan apa yang terjadi pada murid Bu Ainur nantinya. Itu ya Bu. Sukses selalu Bu Ainur.
sama-sama. Sukses juga untuk Bu Melina. Ya, terima kasih Bu Ainur. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Melina. Bagaimana kabar sore hari ini? Selamat sore Bu Ainur. Alhamdulillah saya baik, namun ada beberapa masalah, ada beberapa beban pikiran saya Ibu. Ya, terlihat dari ekspresi Bu Melina sepertinya galau. Apa Ya, yang mau kita bicarakan nih? Sebelumnya mohon maaf ya Ibu kalau saya mengganggu waktu Ibu ya di siang-siang hari ini. Mungkin jam istirahat Ibu saya mengganggu waktu Ibu. Ah iya, enggak apa-apa. Begini Bu, ada beberapa murid di kelas saya itu dia sering terlambat ke sekolah. Padahal saya sudah melakukan sudah menasehati, sudah berkali-kali lah menasehati, kemudian kami juga sudah membuat kesepakatan kelas, kemudian saya juga sudah membuat peraturan, sudah melakukan pembiasaan, tapi beberapa murid saya ini, si Haikal, si Naufal, si Hanif itu tetap saja terlambat datang ke sekolah. Jadi fokus pembicaraan kita pada sore hari ini yaitu murid yang sering berangkat terlambat ya Bu, dengan alasan yang berbeda setiap harinya. Iya Ibu. Catatan kita sore hari ini, apa yang ingin Bu Melina dapatkan? Saya ingin membantu ketiga anak saya tersebut agar tidak terlambat lagi dan agar tidak mengulanginya lagi, karena kan kita harus disiplin gitu ya Bu. Iya, benar sekali Bu. Bu Melina sudah pernah melakukan apa saja untuk membantu ketiga anak tersebut? Kemarin saya sudah menasehatinya namun tidak mempan, kemudian masih berulang kali dilakukan, kemudian saya mencoba memberikan memberikan contoh langsung bahwa saya tuh sebelum jam 7 saya sudah datang ke sekolah, bahkan anak-anak pun ketika jam 7 tepat itu sudah saya bariskan di depan kelas, seperti itu Ibu. Padahal sudah diberikan contoh tetapi masih ada beberapa anak yang terlambat itu tadi yang Iya Bu. sudah Bu Melina berikan seperti tadi memberikan contoh itu. Jika dilihat dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Melina dalam mencapai tujuan Bu Melina? Kalau menurut saya itu masih berada di posisi ke-6 Ibu. Bu Melina paling tidak ingin di posisi keberapa? Paling tidak saya di angka 9. Jadi target saya tuh naik 3 angka lah Bu. Yeah. Jadi untuk mencapai posisi angka 9, apa yang bisa Bu Melina lakukan untuk membantu ketiga murid tersebut agar mencapai angka 9? Sebenarnya itu sih Bu yang akan saya pikirkan. Kalau menurut saya mungkin yang belum saya lakukan itu adalah berkolaborasi, berkomunikasi dengan orang tua muridnya, karena memang mungkin bisa jadi karena orang tuanya terlambat membangunkan anak tersebut, atau memang anak tersebut ketika di rumah tidak ada orang tuanya. Nah seperti itu. Jadi mungkin saya harus berkomunikasi dengan orang tuanya untuk minta tolong lah ibaratnya, bahwa anak ini tuh kok sering terlambat, kenapa kan gitu. Misalnya kok orang tuanya bilang, oh Bu tidurnya terlalu malam, nah mungkin kan saya bisa memberitahu orang tuanya jangan disuruh tidur terlalu malam, atau
anaknya disuruh apa namanya orang tuanya memasang alarm gitu. Soalnya memang pernah ada sih kejadian Bu, orang tua dan anaknya itu bangunnya tuh sama-sama siang. Nah itu Jadi itu jadi ya, menghambat nah, ya Bu. ya, jadi menurut saya orang tuanya aja bangunnya siang, apalagi anaknya kan seperti itu Bu. Jadi mungkin saya memang harus berkomunikasi dengan orang tuanya seperti itu Ibu. Kalau menurut pengalaman Bu Melina dari mengamati seluruh isi kelas dari murid-murid Bu Melina, anak-anak itu senang diperlakukan bagaimana sih Bu agar lebih rileks, lebih semangat untuk berangkat ke sekolah lebih awal lagi? Kalau menurut saya mungkin saya tuh tidak terlalu keras gitu Bu, tidak terlalu apa namanya ya, tidak terlalu galak gitulah sama anak-anak. Saya jadi saya mencoba untuk anak-anak itu enjoy, santai mengikuti pelajaran saya gitu Bu. Terus juga melakukan pembelajaran yang menarik gitu. Dari yang Bu Melina sebutkan tadi, kira-kira pembelajaran menarik yang seperti apa yang akan dilakukan Bu Melina? Pembelajaran yang menarik itu kalau yang pernah saya lakukan itu mungkin saya hanya melakukan ice breaking, tapi mungkin kan kalau hanya ice breaking kan anak-anak itu bosan ya Bu, jadi ice breaking lagi gitu. Mungkin saya akan mencoba untuk melakukan pembelajaran dengan diselingi dengan permainan gitu Bu. Jadi tidak hanya materinya saja tetapi juga memberikan permainan, pelajarannya itu dikemas dalam bentuk permainan. Misalnya kan sekarang sudah ada berbagai macam aplikasi ya Bu untuk permainan, misalnya word wall, quizzes gitu ya Bu. Nah seperti itu. Tadi ice breaking sudah pernah dilakukan, tetapi kan sudah. anak-anak bosan, terus Ya. pembelajaran dengan permainan itu pasti akan sangat menyenangkan. Rencananya Bu Melina kapan akan menindaklanjuti hal tersebut? Kalau saya sih sebisa mungkin secepatnya ya Bu, karena kan kalau lama-lama dibiarkan anak untuk datang terlambat kan juga menurut saya akan merugikan si anak tersebut. Karena apa? Mungkin di awal pembelajaran mereka terlambatnya 10-15 menit. Nah, 10-15 menit itu kan kadang kita sudah mulai dengan pembiasaan membaca doa, Asmaul Husna kan seperti itu. Mungkin juga piket kelas. Nah, dari hal-hal pembiasaan baik itu kalau mereka terlambat kan berarti mereka tidak melaksanakan disiplin positif untuk mereka sendiri juga, agar tidak terbiasa mereka berangkat terlambat. Karena kan disiplin itu kan harus ditanamkan sejak dini Bu. Seperti itu menurut saya. Gimana ya Bu? Sekali itu Bu Melina. Dengan hal tersebut semoga anak-anak lebih semangat lagi untuk berangkat sekolah dan lebih pagi lagi bangunnya. Iya. Apa yang Bu Melina dapatkan dari obrolan kita selama kurang lebih 15 menit ini Bu? Jadi kan di awal tadi kan saya masih bingung ya Bu, apa sih yang harus saya lakukan untuk anak-anak tersebut. Nah dari pembicaraan kita saya sudah punya gambaran kira-kira apa sih yang harus saya lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah saya ini. Soalnya kan memang selama ini saya tuh bingung ini gimana, saya tuh harus ngobrol sama siapa seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Melina. Kemudian setelah Bu Melina mendapatkan solusi dari masalah Bu Melina tadi, bagaimana perasaan Bu Melina? Alhamdulillah plong ya, seneng Bu, karena bisa ada teman buat ini sih ngobrol, buat ada teman buat mengungkapkan isi hati gitu. Jadi sudah lega ya Bu, karena salah satu masalah sudah
teratasi ya. Teratasi. Semoga tidak ada masalah lain lagi. Ya. Sekian Bu Melina, sudah Ya, cukup ya. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Melina. warahmatullahi wabarakatuh.